Nasib etnis Tionghoa di Indonesia tak bisa diukur dari satu waktu. Setiap era kepresidenan di Republik Indonesia punya produksi wacana sendiri mengenai keberadaan kelompok masyarakat tertentu di Nusantara. Ragam pandangan itu melahirkan kebijakan yang akhirnya memengaruhi nasib Tionghoa di Indonesia dari masa ke masa. Era Soekarno menempatkan etnis Tionghoa dengan aktivitas perekonomian terbatas. Hal itu diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibu kota daerah swantara tingkat 1 dan 2 setara karesidenan. Pengamat kebudayaan Universitas Pelita Harapan, yaitu Johannes Herlijanto, berkata, peraturan pemerintah itu pada dasarnya berlaku untuk semua warga negara asing di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, peraturan tersebut sering disalahartikan untuk melarang etnis Tionghoa membuka usaha seperti dagang. Ini karena pada saat itu kebanyakan Tionghoa adalah WNA. Pada 1955, Presiden Soekarno menyepakati perjanjian duit kewarganegaraan dengan Cina. Etnis Tionghoa bisa memutuskan menjadi warga negara Indonesia, namun karena prosesnya memakan waktu yang lama, banyak yang masih tercatat sebagai warga negara Cina atau Tiongkok. Kendati demikian, pada era Soekarno, etnis Tionghoa masih mempunyai ruang bebas dari segi politik dan budaya. Pada era kepresidenan kedua Republik Indonesia, Soeharto, ruang-ruang politik dan kebudayaan etnis Tionghoa dihilangkan. Posisi etnis Tionghoa di Indonesia menjadi terpojok. Johannes menyebut di era Orde Baru, etnis Tionghoa mendapat diskriminasi secara sistematis. Pada tahun 1967, Soeharto yang saat itu sudah menyandang status pejabat Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Dalam Inpres tersebut, aktivitas etnis Tionghoa di Indonesia semakin dibatasi. Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak mencolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga. Itulah bunyi poin kedua dalam nomor 14 tahun 1967. Rejim Soeharto berdalih, Inpres itu terbit demi menyeimbangkan asimilasi kebudayaan etnis Tionghoa pada proporsi yang wajar. Namun, Johannes melihat Inpres tersebut adalah upaya untuk menghilangkan budaya-budaya Tionghoa. Sosiolog Ariel Herlianto dalam bukunya Identitas dan Kenikmatan mencatat beberapa pelarangan budaya yang dilakukan rejim Orba di bawah kepresiden Soeharto selama lebih dari 3 dekade. Tak terhenti pada Inpres nomor 14 tahun 1967, Soeharto juga mengeluarkan surat edaran nomor 6/Preskap/6/67. Dalam surat edaran tersebut, etnis Tionghoa harus mengubah namanya menjadi nama yang berbau Indonesia. Bahkan saat itu ada badan khusus untuk mengawasi etnis Tionghoa seperti Badan Koordinasi Masalah Cina atau BKMC yang menjadi bagian dari Badan Koordinasi Intelijen atau BAKIN. Johannes menjelaskan, pasca G30S PKI, rejim Orba memang mempunyai sentimen sendiri terhadap etnis Tionghoa. Sebabnya tak lepas dari adanya penyamaan etnis Tionghoa dengan warga negara Cina yang dianggap membantu PKI. Kendati demikian, selama rejim Orba, Johannes melihat posisi etnis Tionghoa terbilang unik. Di satu sisi, mereka didiskriminasi, tapi di sisi lain dimanfaatkan penguasa dalam bidang ekonomi. Johannes menyebut di akhir 1960-an, Orba memberi peluang kepada para pengusaha Tionghoa untuk terlibat dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Tak heran, kemudian di antara deretan orang terkaya di Indonesia, nama-nama pengusaha Tionghoa berada di puncak.
Bahkan pada rejim Orba pun tercatat pula sejumlah pengusaha etnis Tionghoa yang dekat dengan keluarga Cendana merujuk pada nama jalan raya yang menjadi alamat rumah Soeharto di Jakarta. Gejolak ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1960 sampai 1970-an seperti inflasi yang sangat mengkhawatirkan dengan nilai rata-rata sebesar 196,08% pada tahun 1960-an dan cenderung fluktuatif pada tahun 1970-an, ditambah dengan ketidakmampuan uang negara dalam membiayai proyek pembangunan, sehingga berusaha memperoleh dana melalui cara-cara yang tidak jelas, membuat semakin nampaknya jurang pemisah antara yang kaya dengan rakyat biasa. Dalam kondisi yang seperti itu, harga kebutuhan pokok kian melonjak daripada tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat etnis Tionghoa yang sejak dulu menguasai beberapa mata rantai perekonomian tampaknya tidak begitu merasakan sulitnya kehidupan ekonomi seperti kebanyakan rakyat pribumi yang morat-marit demi sesuap nasi, sehingga kecemburuan di hati para penghuni asli. Belum lagi dengan sikap sebagian dari mereka, khususnya generasi muda yang doyan bergaya dan pamer harta, namun rendah rasa kesetiakawanan sosialnya, semakin menumbuhkan keirian hatian masyarakat terhadap kelompok sosial itu. Suasana yang mengarah pada ketegangan antar etnis itu pun terbawa masuk dalam ranah akademisi. Perkelahian antara mahasiswa keturunan Tionghoa dengan mahasiswa pribumi di kampus ITB yang disebabkan oleh ketidaksengajaan senggolan sepeda motor membuat adanya kerusuhan dan penyerangan terhadap etnis Tionghoa di kota Bandung yang sebetulnya dipicu oleh aksi kerusuhan anti-Tionghoa di Cirebon dan sekitarnya pada tanggal 27 Maret 1963. Kerusuhan yang terjadi pada tanggal 10 Mei tahun 1963 di kota Bandung tersebut memuncak karena perasaan solidaritas di antara segenap mahasiswa. Aksi massa dalam pengerusakan toko-toko, rumah tinggal, dan kendaraan milik orang-orang Tionghoa di kota Bandung tersebut dipelopori oleh mahasiswa ITB dan Universitas Padjadjaran yang memiliki sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa. Tak cukup sampai di situ, satu dasawarsa setelahnya, peristiwa kerusuhan yang terjadi di kota Bandung pada tahun 1973 memiliki latar belakang yang sama seperti kerusuhan sebelumnya, yaitu bermula pada persoalan individual yang memicu terjadinya kerusuhan rasial. Huru-hara anti-etnis Tionghoa pada tanggal 5 Agustus tahun 1973 tersebut dipicu oleh adanya pemukulan terhadap seorang kusir bernama Asep Tosin yang dilakukan oleh seorang pemuda keturunan Tionghoa. Sebelumnya, sang kusir gerobak kuda tersebut tidak sengaja menyenggol sebuah sedan putih yang dimiliki oleh pemuda Tionghoa tersebut di Jalan Asta Anyar dekat gedung bioskop Siliwangi. Tak lama setelah menyebarnya berita bahwa Asep Tosin telah dianiaya oleh orang Tionghoa hingga meninggal dunia, terjadi kesalahpahaman di antara penduduk pribumi yang semakin diperparah ketika mereka mengetahui bahwa pemuda Tionghoa tersebut memilih melarikan diri daripada membawa Asep Tosin ke rumah sakit. Amarah semakin melanda pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian massa mulai melakukan perusakan dan pembakaran terhadap rumah, toko, serta barang milik penduduk Tionghoa yang berkembang menjadi penjarahan barang, penganiayaan, bahkan pemerkosaan juga pembunuhan. Meskipun pelaku pemukulan sebenarnya telah menyerahkan diri kepada pihak berwajib dan Asep Tosin sendiri dalam keadaan baik-baik saja, namun kerusuhan yang sudah terjadi tidak bisa lagi dicegah. Massa yang marah begitu bersemangat dan tidak mempedulikan siapa yang menjadi korban, sehingga kerusuhan semakin meluas hampir ke seluruh wilayah kota Bandung.
Akibat peristiwa tersebut, kerugian besar amat dirasakan oleh masyarakat etnis Tionghoa. Mereka kehilangan harta benda dan pekerjaannya karena pabrik-pabrik dibakar dan aset-asetnya dimusnahkan. Selain itu, dampak sosial yang terasa setelah kejadian tersebut adalah semakin jauh jarak pada hubungan antara pribumi dengan etnis Tionghoa. Penduduk Tionghoa yang tinggal di kota Bandung pada saat itu mulai kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat pribumi, sekaligus merasa khawatir dan dihantui oleh bayang-bayang ketakutan bila peristiwa serupa terulang kembali, bahkan dengan kondisi yang lebih parah. Akibatnya, untuk sementara waktu, mereka lebih memilih meninggalkan kota Bandung hingga keadaan benar-benar kembali seperti semula. Sentimen anti-etnis Tionghoa yang menyebabkan terjadinya diskriminasi rasial terhadap etnis Cina di Indonesia tidak terlepas dari sentimen sosial dan kesenjangan ekonomi yang ada. Kerusuhan yang terjadi di kota Bandung bahkan terulang kembali pada tanggal 5 Agustus 1973 setelah peristiwa pertama terjadi satu dasawarsa sebelumnya, yaitu tahun 1963. Kedua peristiwa tersebut memiliki pola, kecenderungan, dan struktur kejadian yang relatif sama, yaitu dimulai dari insiden kecil individual yang kemudian berkembang menjadi peristiwa besar bernuansa rasial dalam waktu yang terbilang singkat. Pada insiden tahun 1963, para pelakunya cenderung homogen karena dilakukan oleh kalangan mahasiswa dan pelajar. Sedangkan pada peristiwa tahun 1973, orang-orang yang terlibat dalam kejadian tersebut tergolong heterogen sebab melibatkan beberapa lapisan masyarakat. Baik pada peristiwa pertama maupun kedua, target kemarahan massa tetap sama, yaitu pada etnis Tionghoa.